Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, terutama kepada Bapak Wibowo selaku dosen dalam matkul ini dan teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Semoga selalu diberi semangat dalam jalani hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aiza Falah Masin, biasa dipanggil Aiza atau Falah. Atau kalau kalian pengen simple, kalian bisa panggil saya Ais. Nah, di sini saya ingin membahas tentang leopard gecko. Sebelumnya, teman-teman pernah gak sih memiliki kendala sebelum memelihara hewan? Kayak dari makannya apa, kandangnya seberapa, perawatannya bagaimana, terus karakteristiknya jinak atau enggak, terus juga keuntungan apa sih yang bakal didapat. Nah, leopard gecko ini solusinya. Kenapa? Sebentar. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberikan beberapa informasi mengenai si leopard gecko ini. Leopard gecko atau bisa kalian sebut dengan gecko memiliki nama latin Eubleparis macularius. Tersebar di dataran rendah mulai dari Iran Timur dan Tenggara, Afghanistan, Pakistan hingga India bagian barat laut. Menjadi binatang peliharaan populer karena warnanya yang beragam, mulai dari kuning, orange, merah hingga hitam. Nah, visual warna ini bisa juga disebut dengan morph. Selain memiliki banyak morph, leopard gecko juga memiliki 3 strain albino, yaitu Tramper, Bell, dan Rainwater. Nah, ketiga albino ini nggak boleh dikawinkan karena bisa menghasilkan data yang rancu. Di habitatnya, leopard gecko senang di daerah berbatu, daerah berpasir, dan padang rumput. Makanan utama leopard gecko adalah serangga kecil, tapi terkadang juga suka memakan cacing loh teman-teman. Dan mereka merupakan hewan nokturnal. Ketika musim dingin, si gecko ini juga melakukan hibernasi. Sifatnya juga masih terbawa ketika sudah menjadi hewan peliharaan, yaitu cenderung aktif ketika lapar dan setelah kenyang menghabiskan banyak waktunya dengan beristirahat dan tidur. Nah, kenapa sih harus leopard gecko? Yang pertama dari makanan. Karena si gecko ini termasuk hewan insektivora, jadi mereka hanya memakan serangga. Sehingga makannya murah dan mudah didapat. Jadi kalian tidak perlu mengeluarkan biaya berlebih. Nah, untuk makanannya bisa kalian berikan berupa jangkrik, ulat Hongkong, atau kecoa dubia. Biasanya untuk baby saya berikan ulat Hongkong full ya teman-teman sampai usia 2-3 bulan. Lalu ketika sudah dewasa saya berikan pakan utamanya jangkrik atau kecoa dubia. Nah, tapi ulat Hongkong masih menjadi selingan. Selain serangga, kalian juga bisa memberi kalsium untuk kesehatan tulang si gecko. Kalian bisa beli tulang sotong di toko burung lalu dikerok sampai jadi bubuk, atau kalau kalian gak mau ribet, kalian bisa beli kalsium reptil di toko online. Nah, cara ngasihnya tinggal kalian taburin ke serangga yang mau kalian kasih ke leopard gecko-nya. Oh iya, kalau kalian benar-benar kepepet gak ada duit, kalian bisa juga alternatif, yaitu cari belalang di kebun-kebun sekitar rumah kalian. Lalu dari kandang, karena panjang maksimal gecko ini tuh cuman sampai 18 sampai 20 cm, jadi kalian gak perlu repot-repot beli atau bikin kandang gede yang bisa ngabisin banyak lapak. Jadi ukuran kandangnya tidak terlalu besar. Bisa memakai Gex Reptil, laci press A4, dan box donat atau Tupperware. Biasanya pemakaian Gex Reptil itu untuk orang yang pengen melihara si gecko ini untuk pajangan atau display. Jadi dibikin semirip mungkin kayak di habitat aslinya. Nah, jadi kalau sebagai hiasan bisa ditambah aksesoris berupa kayu, ranting, bebatuan kecil, lalu dialasi dengan karpet reptil yang berbentuk pasir. Untuk laci dan box donat biasa digunakan untuk kalian yang pengen melihara si gecko dalam jumlah banyak. Nah, khusus untuk box donat bisa kalian gunain buat melihara si gecko ini dalam jumlah banyak tapi nggak punya lahan yang luas. Gimana? Sampai sini aja udah simpel banget kan? Jadi cocok banget buat kalian yang pengen melihara hewan tapi di lahan sempit. Nah, lalu untuk perawatan. Untuk leopard gecko dewasa bisa diberi makan seminggu 2 kali aja. Tapi kalau kalian masih melihara yang baby, kalian bisa memberi mereka makan 2 hari sekali. Untuk minum bisa ditaruh di tempat dalam kandang atau disemprot air setelah makan. Pembersihan kandangnya harus rutin teman-teman sebelum diberi makan. Cukup ganti alas kandang dengan tisu atau kertas, atau bisa juga dengan dolomit. Tapi saya lebih nyaranin tisu atau kertas ya teman-teman. Selain simple,
juga aman buat si leopard gecko-nya. Kenapa sih harus leopard gecko? Nah, ciri dan karakteristik. Kenapa sih disebut leopard gecko? Nah, karena memiliki bintik-bintik hitam seperti macan tutul. Memiliki ekor yang besar guna menyimpan cadangan makanan. Jadi semakin kalian sering ngasih makan si gecko-nya, maka ekornya juga semakin gede, teman-teman. Terus memiliki karakteristik yang lebih jinak dan tenang. Beda dari saudaranya si toke rumah, gecko ini biasanya jinak banget. Jadi bisa kalian ajak main, bisa juga buat dibawa nongkrong ke kafe atau sekedar ngopi di taman. Serupa dengan toke tapi tak sama. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya, teman-teman. Toke itu memiliki buntut yang lebih kecil dari si leopard gecko. Lalu karakternya juga toke lebih galak daripada leopard gecko, teman-teman. Lalu dari kakinya, kaki toke memiliki perekat khusus yang memudahkan dia untuk menempel pada permukaan yang halus. Sedangkan si gecko nggak punya. Jadi gecko ini hanya punya cakar di kakinya. Selain dari bentuk fisik, habitat mereka juga berbeda loh. Toke merupakan hewan arboreal, sedangkan gecko ini hewan terestrial. Ada yang tahu apa itu arboreal dan terestrial? Ya, bener banget, teman-teman. Arboreal itu hewan yang menghabiskan banyak waktunya di pepohonan, sedangkan terestrial adalah hewan yang menghabiskan banyak waktunya di daratan atau di tanah. Lalu ada jenis kelamin dan perkawinan. Memiliki perbedaan jenis kelamin yang jelas. Jadi mudah banget buat dikembangbiakan, teman-teman. Biasanya jantan mulai birahi pada usia 6-7 bulan, sedangkan birahi pada betina ditandai dengan ovulasi. Biasanya pada usia 8 bulan ke atas, namun tidak menutup kemungkinan dapat ovulasi pada usia di bawah 8 bulan. Dalam sekali kawin bisa menghasilkan 2 butir telur dan 2 butir kemudian setelah 2 minggu. Bisa berlangsung hingga 6-12 kali. Mudah dijual karena banyak dicari penghobi. Nah, biasanya penghobi gecko mencari gecko dengan warna-warna yang unik beserta dengan campuran mauve atau biasa disebut dengan combo mauve. Lalu yang terakhir ada keuntungan. Nah, di sini saya udah merangkum beberapa keuntungan miara gecko daripada hewan lain. Yang pertama, lebih hemat. Lalu bisa dipiara di lahan sempit, perawatan mudah dan simpel, jinak dan dapat diajak main, mudah diternak sehingga menjadi peluang usaha buat kalian nyetak cuan. Kuat dan tidak mudah mati, jadi bisa kalian tinggal berpergian lama. Nah, tapi jangan kaget, teman-teman, ketika kalian tinggal berpergian lama dan tidak diberi makan, maka ekor leopard gecko ini makin lama semakin mengecil karena tidak mendapat asupan untuk mereka menyimpan cadangan makanan. Gimana, teman-teman? Solusi banget kan buat kalian yang pengen miara hewan tapi masih mikirin kendala tadi? Jadi tunggu apa lagi? Buruan pesen di saya sebelum kehabisan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.